Biografi tokoh pembaharu Islam. Jamaluddin Al-Afghani, pelopor pembaruan Islam dan pan-Islamisme. Latar belakang dan kehidupan awal, Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1838 di Asadabad, sebuah kota yang diklaim oleh dua negara, Afghanistan dan Iran. Ia berasal dari keluarga keturunan Sayyid, yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dari usia muda, ia telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam bidang agama, filsafat, dan politik. Pendidikan awalnya mencakup ilmu-ilmu keislaman tradisional, namun ia juga mempelajari ilmu pengetahuan barat dan filsafat modern yang sangat memengaruhi cara berpikirnya kelak. Pengembaraan intelektual dan politik, Jamaluddin menjalani hidupnya sebagai seorang pengembara intelektual dan aktivis politik. Ia berpindah dari satu negara ke negara lain. Di India, ia menyaksikan dampak buruk kolonialisme Inggris atas umat Islam. Di Mesir, ia menginspirasi generasi muda dan para ulama untuk berpikir kritis. Di Turki dan Prancis, ia berdialog dengan pemikir Eropa dan menulis karya-karya yang menyuarakan kebangkitan Islam. Dimanapun ia berada, ia senantiasa menyuarakan kebebasan umat Islam dari penjajahan dan stagnasi pemikiran. Gagasan pembaruan, Jamaluddin Al-Afghani menolak praktik taklid, mengikuti pendapat lama tanpa berpikir kritis. Ia menekankan bahwa Islam adalah agama yang rasional, progresif, dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Menurutnya, kemunduran umat Islam bukan disebabkan oleh Islam itu sendiri, melainkan karena umat Islam meninggalkan semangat ijtihad dan berpikir ilmiah. Ia ingin mengembalikan kejayaan Islam melalui 1. Reformasi pendidikan 2. Pembaruan pemikiran keagamaan 3. Persatuan umat Islam, pan-Islamisme. Pan-Islamisme, gagasan pan-Islamisme adalah salah satu warisan intelektual terbesar Al-Afghani. Ia mengajak seluruh umat Islam, tanpa memandang mazhab atau kebangsaan, untuk bersatu melawan penjajahan Barat. Ia percaya bahwa hanya melalui persatuan dan kerja sama umat Islam dapat kembali bangkit dan menjadi kekuatan dunia yang disegani. Hubungan dengan tokoh lain, salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir yang kemudian melanjutkan perjuangan intelektual Al-Afghani dengan pendekatan yang lebih sistematis dan reformis. Pemikiran Al-Afghani juga menginspirasi banyak tokoh di dunia Islam, termasuk di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari dipengaruhi semangat pembaruan yang ia suarakan. Karya-karya dan aktivitas, walau tidak banyak meninggalkan buku, pemikirannya tersebar melalui tulisan, ceramah, dan surat kabar. Salah satu karya terkenalnya adalah artikel-artikel dalam majalah Al-Urwah Al-Wuthqa yang ia terbitkan bersama Muhammad Abduh saat di Paris. Ia juga aktif berdiskusi dengan tokoh-tokoh Eropa dan tidak segan mengkritik imperialisme Barat, termasuk melalui tulisan yang menyerang filsafat materialisme Barat. Akhir hidup, karena aktivitas politik dan pemikirannya yang dianggap berbahaya oleh banyak penguasa kolonial dan kerajaan Islam yang konservatif, Al-Afghani sering diasingkan. Ia menghabiskan masa tuanya di Istanbul, Turki, dan wafat pada 9 Maret 1897. Meskipun hidupnya tidak tenang dan penuh perjuangan, pemikiran serta perjuangannya meninggalkan jejak yang mendalam di dunia Islam. Warisan dan pengaruh, warisan Al-Afghani tidak terletak pada lembaga atau organisasi, melainkan pada ide-idenya. Ia menanamkan semangat berpikir kritis, memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan menghidupkan kembali peradaban Islam. Pengaruhnya terasa hingga kini dalam gerakan reformasi Islam modern yang terus berkembang di berbagai belahan dunia. Penutup, Jamaluddin Al-Afghani adalah simbol kebangkitan Islam modern.
Dengan visi global dan pemikiran tajam, ia membuka jalan bagi umat Islam untuk membebaskan diri dari penjajahan dan kebodohan. Pemikirannya tetap relevan hari ini, terutama dalam upaya membangun dunia Islam yang maju, bersatu, dan berdaya saing tinggi. Muhammad Abduh, pelopor pembaruan Islam dan rasionalisasi agama di abad modern, latar belakang dan kehidupan awal. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasr, Delta Nil, Mesir. Ia berasal dari keluarga petani sederhana dan tumbuh dalam lingkungan tradisional. Pada usia muda, ia dikirim ke Universitas Al-Azhar untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman klasik. Di Al-Azhar, ia merasa kecewa dengan sistem pendidikan yang hanya menekankan hafalan tanpa pemahaman mendalam. Namun, hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian menjadi gurunya sekaligus mentor intelektualnya. Pengaruh Jamaluddin Al-Afghani. Melalui bimbingan Jamaluddin Al-Afghani, Abduh mulai membuka pikirannya terhadap rasionalisme, ilmu pengetahuan modern, dan pentingnya ijtihad, pemikiran bebas dalam Islam. Ia mulai terlibat dalam pergerakan intelektual dan politik untuk membangkitkan umat Islam dari keterbelakangan. Mereka bersama-sama menerbitkan majalah Al-Urwah Al-Wuthqa di Paris, yang menyerukan kebangkitan Islam dan perlawanan terhadap kolonialisme. Visi pembaruan Islam Abduh percaya bahwa Islam adalah agama yang rasional dan sejalan dengan akal sehat. Menurutnya, kemunduran umat Islam terjadi karena 1. Praktik taklid buta terhadap pendapat lama. 2. Ketidaksediaan umat untuk berpikir kritis. 3. Ketertinggalan dalam bidang ilmu dan teknologi. Ia ingin membuktikan bahwa Islam bisa hidup berdampingan dengan ilmu pengetahuan modern, demokrasi, dan kemajuan zaman. Menjadi mufti Mesir pada tahun 1899, Muhammad Abduh diangkat menjadi mufti Mesir, ulama tertinggi yang berwenang mengeluarkan fatwa. Dari posisi ini, ia melakukan berbagai reformasi hukum Islam dan mengkaji ulang banyak fatwa agar sesuai dengan konteks zaman modern. Ia menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah maslahat umat, bukan sekadar menjalankan aturan secara kaku. Reformasi pendidikan, Abduh sangat fokus pada reformasi sistem pendidikan Islam. Ia mengkritik sistem Al-Azhar yang menurutnya terlalu kuno dan dogmatis. Usahanya meliputi memasukkan ilmu pengetahuan modern ke dalam kurikulum sekolah-sekolah Islam, mendorong pengajaran logika dan filsafat, menyederhanakan metode belajar agar siswa berpikir, bukan hanya menghafal. Karya dan tulisan, beberapa karya penting Muhammad Abduh antara lain Tafsir Al-Manar bersama Rashid Ridha, Tafsir Al-Quran bernuansa pembaruan dan rasional, Risalah Al-Tauhid menjelaskan akidah Islam dengan pendekatan rasional dan filosofis, artikel-artikel di surat kabar dan majalah yang menyerukan pembaruan dan kebangkitan Islam. Pemikiran kunci, beberapa pemikiran penting Muhammad Abduh. Islam tidak bertentangan dengan akal dan ilmu. Hukum Islam perlu ditafsirkan ulang sesuai konteks sosial. Umat Islam harus bangkit melalui pendidikan dan ijtihad. Kolonialisme harus dilawan dengan ilmu dan kekuatan intelektual. Wafat dan warisan, Muhammad Abduh wafat pada 11 Juli 1905, namun pemikirannya terus hidup. Murid-muridnya, seperti Rashid Ridha, meneruskan perjuangan pembaruan Islam. Di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, pemikiran Abduh menginspirasi lahirnya organisasi pembaruan seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam, Persis. Penutup, Muhammad Abduh adalah pionir pembaruan Islam modern. Ia berjuang agar umat Islam bangkit dari kebodohan dengan menjadikan akal dan ilmu sebagai sahabat iman. Pemikirannya relevan hingga hari ini.
terutama dalam menjawab tantangan antara tradisi, modernitas, dan keislaman.